Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mriki kula badhe nglakokake wawancara kali juru kunci sing enten ten Candi Pari. Sakderenge niku perkenalaken nami kula Alif Tasya Dariska absen gangsal saka kelas 12 lan rekan kula Kuntum Manila absen 17. Dan mriki sakniki kula kali namanya sinten Pak? Pak Saroni. Pak Saroni. Pun berapa tahun jadi juru kunci ten mriki? Maaf ya, klarifikasi, bukan juru kunci, juru pelihara. Jadi sudah hampir 32 tahun. Pun 32 tahun. Nggih, jadi Pak sinten? Pak Saroni. Pak Saroni niki mau pun jadi juru pelihara pun 32 tahun. Niku jadi juru pelihara niku pun turun peturun jadi bapak. Apa dipilih? Enggak dipilih. Cuma saya tanpa sengaja itu jadi juru pelihara itu mulai tahun 94 dan tahun 2008 diangkat jadi PNS. Saged diceritakan sejarah Candi Pari niki dibangun niku piye napa? Kalau Candi Pari ini dibangun pada intinya sebagai tanda menghilangnya laki-laki yang bernama Jaka Pandelokan. Kalau Candi Sumur itu istrinya yang bernama Nyai Roro Walangangin, karena mereka berdua berjasa ke Majapahit. Waktu Majapahit gagal panen itu minta padi ke sini. Kebetulan yang punya padi itu dua pasang suami istri, yang sepasang sudah dibawa ke Majapahit, yang sepasang ini Jaka Pandelokan dengan Nyai Roro Walangangin ini ingin mempertahankan desa Kedungras itu sebagai sumber padinanya Majapahit. Jadi desa Candi Pari iki sadurunge ono candi jenenge desa Kedungras. Karena utusan prajurit itu mendapat perintah dari Raja Hayam Wuruk untuk membawa Jaka Pandelokan dengan istrinya ke Majapahit, maka dia ditangkap. Setelah ditangkap itu, sebelum meninggalkan desa Kedungras, untuk yang terakhir kalinya Jaka Pandelokan minta izin untuk masuk ke lumbung padi. Jadi sadurunge ono candi iki adalah lumbung padi, dan istrinya minta izin mengambil air di sumur. Setelah dikasih kesempatan seperti itu, keduanya tidak kembali. Jadi Jaka Pandelokan moksa atau menghilang di tengah lumbung padinya, istrinya itu menghilang di sekitar sumur tempat ia mengambil air. Jadi untuk tanda hilangnya sepasang suami istri itu, Raja Hayam Wuruk menyuruh membangun dua buah candi. Tempat hilangnya Jaka Pandelokan dinamakan Candi Pari, tempat hilangnya Nyai Roro Walangangin dinamakan Candi Sumur. Setelah dibangun, Candi Pari ini difungsikan untuk tempat sembayangnya orang Hindu sampai sekarang. Cuma orang Candi Pari nggak ada yang beragama Hindu, jadi yang melakukan kegiatan ke sini dari luar desa Candi Pari. Dan Candi Pari ini sudah pernah direnovasi selama 5 tahun, mulai tahun 94 sampai 99, dengan bukti bata yang berlumut itu adalah bata baru. Dan Candi Pari ini dibangun pada tahun 1371 Masehi sesuai yang tertulis di atas pintu itu. Dan Candi Pari ini memang peninggalan Majapahit, tapi dari segi bangunan tidak menunjukkan ciri khas bangunan Majapahit, karena waktu pembangunan Candi Pari ini di Champa, mungkin sekarang Kamboja, ada perang saudara, banyak bukti Champa yang dikasih tempat mengungsi di sini. Jadi sebagai rasa terima kasih dia ikut membangun Candi Pari ini. Makanya Candi Pari ini peninggalan Majapahit, tapi tidak menunjukkan ciri khas bangunan Majapahit. Berarti niki memang ciri khas Majapahit, cuma bangunannya mawon sing mboten peninggalan Majapahit, tapi ciri khas bangunan tidak menunjukkan ciri khas Majapahit. Ciri khas nopo sing biasa Majapahit niku enten? Kalau Majapahit itu biasanya candinya kecil, ramping, dan banyak relief. Sedangkan Candi Pari ini nggak ada reliefnya. Ngonten nggih. Nopo enten tradisi sing biasa dilakokake zaman dahulu sing biasa buat Candi Pari niki? Tradisi-tradisi. Bukan hanya zaman dulu, sampai sekarang. Jadi setiap tahun sekali di sini diadakan acara bersih desa. Itu setiap menjelang puasa. Jadi di sini mungkin satu warga Candi Pari itu mengadakan tasyakuran, dan ada pagelaran wayang siang malam. Oh, yang kemarin niku? Bukan, itu acara dari provinsi. Kalau ini khusus untuk warga Candi Pari menjelang bulan puasa. Khusus melestarikan Candi Pari niki. Khusus enggak? Bukan memang untuk tradisi melestarikan, jadi sebagai ungkapan rasa terima kasih. Kalau dulu kan mungkin masyarakat Candi Pari ini pekerjaannya hanya petani, jadi dia untuk merasakan atau mengucapkan rasa syukur dengan mungkin keberhasilannya menanam padi. Oh, jadi niku dilakukan saderenge puasa. Saderenge puasa setahun sekali, wajib niku. Bukan wajib, Memang harus
kalau dibilang wajib itu kan nggak apa ya, nggak mungkin kurang pas. Tapi itu dilaksanakan setiap tahun, meskipun sekarang masyarakat Candi Pari itu jarang ada yang bertani karena faktor mungkin kesuburan tanah sudah berkurang, tapi mereka tetap melestarikan kebudayaan itu sebagai ungkapan syukur, karena mungkin dari pekerjaan lain itu dia juga menghasilkan. Ciri khas Candi Pari yang membedakan kali candi lainnya itu apa, Pak? Nggak ada relief, candinya besar tambun, pokok nggak ada relief. Berarti niki dari dulu memang besar ngenten, Pak. Iya, memang seperti ini. Jadi renovasi itu nggak boleh menambah atau mengurangi dari bentuk candi itu sendiri, hanya untuk menopang atau memperkuat. Oh, berarti niki pun sudah direnovasi, sempat direnovasi, tapi mboten merubah bentuk awal. Nggak boleh. Memang aturan nggak boleh merubah bentuk atau menambah bentuk candi itu. Cuma direnovasi biasa. Iya, renovasi itu untuk memperkuat. Terus niku ten dalem kula tadi lihat enten kopi-kopi niku memang buat sesajen apa? Memang kalau hari Kamis itu bukan banyak ya, ada orang yang ritual, jadi mereka itu membawa sesaji. Mungkin tadi ada bunga-bunga, banyak bunga deh, tapi saya bersihkan gitu loh. Itu ritual khusus gitu, Pak? Bukan khusus. Jadi yang melakukan ritual itu bukan orang Candi Pari. Jadi memang agama bukan agama deh ya. Kadang yang melakukan ritual kesini setelah direnovasi itu bukan dari segi agama Hindu Buddha saja, semua agama termasuk mungkin itu orang yang kejawen ya, untuk tetap melaksanakan ritual itu di sini. Jadi bukan dari orang Candi Pari, itu dari orang luar, kemungkinan dari Surabaya. Oh, ngonten. Niku setiap malam Kamis pasti enten nopo? Enggak pasti deh ya, enggak pasti, tapi ada. Tapi pasti enten mawon sing melakukan kegiatan ritual kesini. Oh, niku apa ada larangan khusus gitu, Pak, buat nggak boleh masuk ke candi? Kalau larangan itu kami nggak bisa deh ya, maksudnya nggak bisa untuk memaksa pengunjung itu, tapi sebagai petugas kami mengarahkan kalau berfoto di dalam lokasi Candi Pari ini bukannya nggak boleh ya. Ya kalau dibilang bahasanya ya sama dengan nggak boleh, jangan bertiga. Mboten boleh ganjil nopo jangan bertiga mawon. Hanya bertiga. Hanya bertiga niku mboten boleh. Itu di dalam candi, Pak? Pokoknya di dalam pagar candi ini. Nopo niku mitos, Pak? Nopo enten mitos-mitos khusus? Sampai bicara tanya masalah mitos itu pernah kejadian, karena saya asli orang Candi Pari dulu. Waktu kecil itu sering mungkin tidur di koloni sama Mbak itu dikasih cerita tentang Candi Pari, dan salah satu itu saya bisa merasakan itu mungkin tahun 2018 ada salah satu anak SMA dari SMAN dari Sidoarjo ini. Kami bukan melarang, hanya untuk meneruskan mitos mungkin yang saya dengar dari mbah saya, tapi mereka nggak percaya tempat seperti ini ada yang menjaga. Selain itu di sisi lain ada makhluk juga yang menjaga. Mereka foto bertiga, sudah saya peringatkan, mungkin yang tengah ini kecapean aktivitas di luar, dan setelah foto itu dia pulang, katanya dia sakit panas dan selalu menyebut Candi Pari gitu. Semenjak itu kepercayaan itu mulai kuat di dalam hati saya. Oh, mantap. Niku berarti dari pengalaman Pak. Pengalaman yang saya saksikan sendiri, yang saya rasakan maksudnya. Niku pada tahun pinten, Pak? 2018. Oh, 2018. Pun lami nggih. Seberapa penting menurut masyarakat tentang Candi Pari niki, tentang candi niki? Kalau menurut mereka sangat penting, karena dengan adanya candi ini desanya mulai terkenal ya. Mungkin dari dulu juga terkenal, tapi kan lebih terkenal dengan adanya Candi Pari ini. Nggih. Napa enten nilai napa pelajaran penting sing saged dipetik damel generasi muda kayak kita tentang Candi Pari niki, Pak? Jadi mungkin saya sebagai petugas di sini, mungkin 6 tahun lagi kami sudah purna tugas, dan saya nitip ke anak-anak sekolah itu. Anak sekarang itu mungkin dia teracuni dengan kebudayaan orang luar ya. Mereka kalau nggak ngikuti katanya jadul, tapi mereka melupakan kebudayaan peninggalan nenek moyangnya yang sudah jelas-jelas itu mungkin berdampak baik untuk mereka, tapi mereka mungkin sekarang itu kalau memperhatikan kebudayaan nenek moyangnya itu merasa jadul, merasa nggak modern gitu. Tapi saya sebagai petugas di sini harus bisa menjaga
kebudayaan nenek moyangnya. Karena selama saya bertugas di sini hampir 32 tahun itu jarang pengunjung lokal yang mengagumi Candi Pari ini. Kebanyakan yang mengagumi itu orang dari luar negeri. Katanya saya punya pengalaman itu tahun 2017 ada pengunjung dari Jepang yang sudah pandai bahasa Indonesia karena dia mengikuti suaminya kerja di Surabaya. Mereka berkata kalau orang Indonesia sekarang itu dibandingkan dengan orang Indonesia yang dulu lebih pandai orang Indonesia yang dulu. Buktinya orang Indonesia yang dulu belum ada teknologi canggih sudah bisa bikin bangunan semegah ini, sekuat ini hanya terbuat dari bata merah. Mungkin kalau sekarang orang Indonesia sekarang itu bikin mungkin hasilnya lebih bagus, tapi dari segi nilai budaya gak bisa menyamai bangunan di ini. orang-orang yang dulu ngaten. Berarti banyak turis dari luar yang kesini Pak? Bukan banyak, ada gitu. Mungkin satu bulan itu ada Sekali. 4 sampai 6 orang. Berarti nggih bisa dibilang nggih lumayan sering nggih Pak. Tiap bulan nggih pasti enten mawon. Ada. Oh, terus niku mau bahas bangunan. Niku bahan utama sing biasa sing digunakan ten Candi Pari niki napa? Kalau Candi Pari itu kan peninggalan Majapahit. Biasanya candi-candi Majapahit terbuat dari bata merah karena candi-candi Majapahit itu biasanya dari gunung, jauh dari gunung. Jadi nenek moyang kita itu sudah punya gambaran bahan apa yang mudah diperoleh di tempat yang akan didirikan candi. Makanya pakai bata merah. Kalau sudah pakai batu itu mungkin sudah bukan peninggalan Majapahit. Oh, terus kalau tadi sempat lihat ten dalam niku enten patung kecil niku napa? Patung di Candi Pari itu dulu banyak, tapi waktu zaman penjajahan Belanda patung pripe termasuk hiasan di kanan kiri tangga itu ditinggal satu-satu. Patung satu, pripe satu, dan batu di depan kamar mandi itu adalah hiasan di kanan kiri tangga itu tinggal satu karena semuanya habis diambil sama Belanda waktu zaman penjajahan. Berarti niku ancen awalnya niku enten patung-patung ngonten terus diambil napa? Ya memang diambil karena di dalam candi itu banyak, karena kalau orang Hindu biasanya kan kalau batu itu diistilahkan seperti mungkin Tuhan mereka. Jadi dibentuk dalam bentuk patung. Dari dulu itu emang teng dalam niku kosong apa? Banyak patung termasuk pripe gitu. Bukan kosong gitu. Terus diambili kali Belanda akhirnya saat niki niku kosong. Tinggal satu-satu. Ngoten. Ya pun niku mawon pesan-pesan damel generasi muda sing saged melestariaken Candi Pari niki ya napa? Ya mungkin ya seperti yang saya bilang tadi, tetap menjaga dan melestarikan bangunan ini. Kalau datang mungkin kita menghormati bukan dari segi agama ya, bangunan ini jangan sampai coret-coret atau kita manjat itu nggak lewat tempatnya atau jalannya. Mungkin dengan salah satu kalau sekarang tuh alas kaki bisa dilepas. Cukup sakmenten mawon Pak wawancarae, ngapunten jika kula salah kata, salah omongan. Matur nuwun nggih sampun ngeluangkan waktu. Ngapunten nggih. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.